ternyata harus mengorbankan satu nyawa, dan itu harus gadis yang masih perawan. Dan terlebih dari itu juga mereka mengatakan sebelum gadis yang masih perawan itu dilemparkan ke Sungai Nil, kami hiasi dulu gadis tersebut, diberikan pakaian-pakaian yang indah, perhiasan, lalu kemudian setelah cantik dan mempesona, pada saat itu kami lemparkan gadis yang masih perawan tadi ke dalam Sungai Nil. Pada saat Amr ibn al-As beliau menjabat sebagai gubernur Mesir di waktu itu, ternyata penduduknya bercerita kepada Amr ibn al-As bahwasanya mereka penduduk Mesir memiliki satu tradisi, yaitu menumbalkan gadis perawan untuk Sungai Nil agar Sungai Nil tersebut terus mengalir. Dan pada saat kondisi waktu itu ternyata Sungai Nil ini mampet dan tidak mau mengalir, maka penduduk tersebut bercerita kepada Amr ibn al-As sekaligus meminta izin untuk melakukan tradisi tadi, yaitu menumbalkan gadis perempuan. Sebelumnya Amr ibn al-As beliau tidak mengetahui apa tradisi yang sering dilakukan oleh penduduk Mesir tersebut terhadap Sungai Nil. Maka pada saat mendengar cerita itu ternyata harus mengorbankan satu nyawa, dan itu harus gadis yang masih perawan. Dan terlebih dari itu juga mereka mengatakan sebelum gadis yang masih perawan itu dilemparkan ke Sungai Nil, kami hiasi dulu gadis tersebut, diberikan pakaian-pakaian yang indah, perhiasan, lalu kemudian setelah cantik dan mempesona, pada saat itu kami lemparkan gadis yang masih perawan tadi ke dalam Sungai Nil agar tujuannya Sungai Nil itu mau mengalir. Maka Amr ibn al-As mendengar kisah itu pun, mendengar tradisi itu, dibantah oleh Amr ibn al-As bahwasanya Amr mengatakan tradisi ini tidak diperbolehkan dalam Islam, dan datangnya Islam akan mengubah atau bahkan menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang seperti ini. Dan untungnya pada saat mendengar keputusan Amr ibn al-As itu, penduduk Mesir itu patuh kepada keputusan Amr ibn al-As, dan mereka tidak mencela atau bahkan memberontak terhadap keputusan yang diberikan Amr ibn al-As tadi kepada mereka. Padahal kondisi pada saat itu Sungai Nil sudah tidak mengalir lagi, dan kurang lebih 3 bulan Sungai Nil itu tidak mengalir. Akhirnya penduduk Mesir itu mengambil keputusan untuk pindah meninggalkan kota Mesir dan mencari kehidupan yang baru yang di situ terdapat sumber mata air. Lalu mendengar keputusan penduduk Mesir tersebut, akhirnya Amr ibn al-As beliau mengadu kepada Amirul Mukminin. Pada saat itu adalah Umar ibn Khattab yang menjadi Amirul Mukminin. Beliau mengadu kepada Amirul Mukminin dan dijawab, direspon oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin pada waktu itu, bahwasanya Umar mengatakan keputusan yang diberikan oleh Amr ibn al-As terhadap penduduk Mesir untuk menghentikan penumbalan seorang gadis perawan terhadap Sungai Nil itu adalah keputusan yang sudah benar. Artinya Umar bin Khattab merespon baik keputusan yang telah ditetapkan oleh Amr ibn al-As kepada penduduk Mesir tadi untuk menghentikan penumbalan gadis perawan yang akan dilemparkan di Sungai Nil itu tadi agar Sungai Nil itu mengalir. Ternyata di selipan surat yang diberikan Umar ibn Khattab kepada Amr ibn al-As tadi, Umar memberikan 2 surat, dan Umar mengatakan satu surat ini nanti lemparkan untuk Sungai Nil. Artinya Umar mengirim 2 surat, satu surat untuk Amr ibn al-As dan satu surat lagi yang ditujukan untuk Sungai Nil. Dan isi di dalam surat itu Umar bin Khattab mengabarkan kepada Sungai Nil tadi bahwasanya surat ini ditulis dari Abdullah, hamba Allah, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin, Umar ibn al-Khattab. Surat ini ditujukan untuk Sungai Nil yang berada di Mesir. Dan Umar mengatakan dalam surat tersebut, "Fa in kunta, kalau engkau mengalir ataupun mau mengalir min qibanika, karena keinginanmu sendiri, fala tajri, maka tidak usah lagi engkau mengalir untuk selama-lamanya, karena kami tidak butuh terhadap makhluk." Makna tersirat dari surat Umar ibn Khattab untuk Sungai Nil tadi. Dan kemudian Umar melanjutkan di dalam surat tersebut mengatakan, wa in kana Allahu wahidul qahhar yujrika, dan kalau seandainya engkau mengalir itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuat engkau mengalir. Dan menurut riwayat dikisahkan surat itu dilemparkan oleh Amr ibn al-As pada waktu sore, dan Masya Allah di malam harinya Sungai Nil itu pun telah mengalir kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala.